Kalau di luar sana kayak Fonterra itu kan peternak yang memiliki koperasi Kemenpora yang Oh iya, kalau negara-negara beberapa negara ya. Barat, Finlandia segala itu kan rakyat menguasai Ya. koperasi susu macam-macam. Koperasi susunya bikin unit di bawahnya Iya. yang untuk mengolah, yang bahkan bisa sampai go public. Betul. Kalau di kita enggak. Jadi sejumlah orang yang dianggap baik Bikin koperasi, bikin koperasi. pemodal. Iya. Salah satu ya problem pangan kita ini di samping tadi teknologi sumber daya itu kan soal lahan ya. Ya. Lahan ini juga jadi polemik. Lahan padi kita kan cuma 8,1 juta hektar kan. Udah digerus terus. Mestinya kita perlu tambah 5 juta hektar lagi. Tapi karena ada konversi hampir 100.000 hektar per tahun itu membuat lahan kita semakin nyempit ya. Tapi kan sebetulnya pangan ini kan bukan saja untuk beras kan, tapi lahan untuk jagung, kedelai dan seterusnya. Nah, karena penyempitan lahan ini tentu kan kita harus memikirkan hal lain supaya pangan kita ini kan ini ada jaminan untuk stoknya, kualitasnya, nutrisinya dan sebagainya. Itu gimana, Bro? Iya, kembali ke yang pertama tadi, karena lahan kita pada dasarnya terbatas, terus sudah semakin banyak konversi, semakin berkurang. Yang paling bagus itu ada Jawa, sebagian Sulawesi, kemudian Sumatera di kaki-kaki Bukit Barisan yang sumber airnya bagus. Tapi sebagian yang lain tidak terlalu cocok untuk dikembangkan dengan model konvensional. Model masa lalu lah ya. Masa lalu, maka dia harus dikombin dengan teknologi. Katakanlah kita mau mengembangkan kayak pemerintah ini mau mengulang lagi. Dulu sudah ada 1 juta hektar sawah gagal. Gagal di Kalimantan. Terus di zaman SBY dibikin di Ketapang, cetak sawah, gagal juga. Kemudian awal-awal Jokowi bikin di Merauke, gagal. Sekarang dicoba lagi di Sumatera, sama di Kalimantan, mau dicoba lagi. Sepanjang ini yang saya tangkap tujuannya mau dibikin lebih terkonsentrasi supaya kemudian support lebih gampang, jalur logistik bisa dibangun. Tapi sampai hari ini, Bang Bursa, saya tanya, saya akan kunjungi itu suatu saat titik-titik yang mereka kembangin itu. Saya tanya, tapi beberapa orang yang pergi ke sana sebetulnya produksi tidak menggembirakan. Apakah salah? Heran. Saya bilang enggak, memang karena kualitas tanahnya beda dengan di Jawa. Jadi kayak di Kalimantan itu kalau kemudian produksi padinya cuma 1,2 ton per hektar ya wajar. Karena memang tanahnya seperti itu. Masalahnya bagaimana mencari teknologi yang bisa mengolah tanah. Jadi 1 hektar 12 ton. Ya. 1 hektar 14 ton model di Thailand. Kejar di Vietnam ya. Jadi maksud saya kalau ngomong food estate saya nggak terlalu tertarik, tapi kalau ngomong teknologinya saya tertarik. Iya, tadi soal food estate ini ya. Food estate ini apa yang kamu lihat dengan food estate? Apa bisa dia menopang kedaulatan pangan kita, ketahanan pangan kita ke depan? Kalau ini kan sifatnya korporasi kan. Ya. Kalau ini tumbuh berkembang terus, apa dampaknya terhadap petani kecil gitu loh? Ya kalau petani kecil suka tidak suka ya mereka akan tergusur. Balik ke kota. Iya, persoalannya kan bukan kita nyebutnya tergusur, tapi mereka harus bermigrasi ke sektor industri. Jadi buruh. Ya, pekerja. Maka pertanyaannya apa yang disiapkan pemerintah untuk itu? Setelah dilakukan food estate ini ya? Iya, satu food estate. Kemudian juga kalau kemudian harga food estate itu lebih murah, maka mau nggak mau petani-petani kecil harganya juga harus ikut turun. Gitu. Mereka mau migrasi kemana itu yang harus disiapkan. Saya tidak alergi dengan migrasi petani. Negara-negara kecil seperti Belanda itu kan petaninya itu lahannya luas tapi jumlahnya juga sedikit sekali. Ya kenapa kita harus alergi? Yang parah itu adalah ketika mereka digerus harganya tapi tidak pernah tahu tempat migrasinya kemana. Industri kita nggak tumbuh sekarang. Itu problem yang menurut saya juga cukup penting. Jadi ngomong pertanian, kalau ngomong petani itu tidak bisa ngomong cuma pertanian tapi harus ngomong industri. Beda kalau kita ngomong food, pangan. Kita
agak bisa menyempit sedikit tentang bagaimana mendorong produksi yang cukup gitu ya. Jangan langsung juga berpikir tentang petani, itu hal yang berbeda Bang. Saya mau ngasih contoh satu contoh bahwa kebijakan itu penting. Kalau pemerintah mau bikin food estate, seperti yang saya bilang tadi, itu dia harus betul-betul yakin bahwa teknologinya pas untuk mengejar produksi tertentu. Kalau tidak, kita akan mengulang lagi kasus Merauke dan lain sebagainya. Kedua, politik pertaniannya juga harus clear. Saya kasih contoh satu ya, politik pangan kita. Kita sedang menghadapi ancaman impor paha ayam dari Brazil. Sekarang ini? Ya, karena kita kalah di WTO. Iya, iya. Selalu kita bilang ya harga di sana lebih murah, tapi kita juga tidak pernah lebih detail misal mempelajari di Brazil itu paha ayam itu tidak diminati, mereka lebih suka dada. Oh. Sehingga kemudian ketika harganya jatuh, dibuang ke Indonesia, itu tidak dipersiapkan oleh kita untuk negosiasi di WTO. Sebentar lagi masuk. Pertanyaannya kenapa kita selalu kalah? Orang akan mulai lagi ngomong, ada kartel, perusahaan-perusahaan besar. Perusahaan besar ketika saya tanya, kenapa kok harga ayam kita mahal? Mereka bilang harga jagung mahal. Kedua, bibit ayamnya itu mahal juga. Impor. Semua bibit impor ya? Impor. Tapi sebetulnya menurut saya itu masih bisa diatasi. Saya sudah bertemu dengan orang yang riset 15 tahun, menghabiskan 200 miliar, dan dia berhasil menemukan galur murni untuk ayam broiler. Untuk ternak di Indonesia ya? Nah, sekarang sedang didaftarkan ke Kementerian Pertanian. Saya akan pantau nih, kalau dalam 2 bulan ini Kementerian Pertanian nggak keluarkan SK-nya, ada something berarti. Itu berarti bahaya. Pesaingnya yang menghambat ini. Pesaing yang kemudian menghambat. Saya perhati itu, saya coba. Karena ini salah satu komponen impor yang penting untuk peternak ayam kita. Kedua, peternak ayam kita dibiarkan dengan ternak-ternak yang kandang bambu dan lain sebagainya. Sangat sederhana sekali ya. Sementara di luar sana itu udah pakai close house. Betul. Yang bisa 40.000 tertutup. Ada pendingin macam-macam, udah ada pengatur suhu segala. Nah, harusnya kan pemerintah itu memberi bantuan close house untuk rakyat. Bukan kemudian peternak yang kecil-kecil, bukan itu yang dimanjakan. Mereka harus dididik untuk menggunakan itu. Tapi kalau harga jagung kita mahal, kita tidak bisa bersaing. Kemudian kita akan mengalami tekanan. Saya berpikir pada saat itu, kenapa sih impor jagung tidak dibuka? Ya kan dibilang petani kita kasihan. Ya dibukanya kan harus dipikir. Buka impor jagung untuk perusahaan besar itu sepanjang ayam yang dia produksi untuk ekspor. Jadi khusus untuk ekspor bolehlah yang impor ya? Jagung. Supaya nggak merusak harga jagung di dalam negeri. Betul. Untuk petani-petani ayam kecil tadi. Iya. Oke, bagus juga ini ide ini. Iya. Dan berdikari, yang sekarang sudah mulai mau bikin feed mill, kan bisa dikembangkan untuk bermitra. Iya. BUMN kita. Tapi kalau impor jagung atau jagung impor itu, tinggal dipastikan itu digunakan untuk pakan bagi ayam yang akan kita ekspor. Sehingga kemudian kita bisa berantem dengan Brazil. Ini kalah kita negosiasi WTO kalah, selalu. Datang kita rombongan, mereka sedikit tapi kalah. Tapi memang ini produksi ayam kita masih kurang sekali ya di ya, karena kalau kita mau sapi, lahan kita udah terbatas, mau bikin range besar kayak di New Zealand segala macam, maka protein kita tergantung pada ikan dan ayam. Kalau ternak sapi sih nggak juga kurang lahan. Macam di Padang itu kan ada 400 hektar, 40 hektar cuma 1.000 sapi. Sebetulnya kan mesti banyak sapinya. Ya. Itu ini soal kemauan dong. Betul. Kalau mau kita putuskan sapi, ya habis-habisan sapi. Iya. Artinya nggak bisa dong alasan lahan. Kalau lahan cukup lahan. Ada. Saya bilang tidak cukup. Tapi lahan-lahan potensial ada, Bang. Tapi itu kan masa kita nggak bisa untuk 1 juta, 2 juta sapi sih? Ya, Kak. Kalau kita lihat angka, Bang. Kalau kita mau lihat untuk peternakan sapi yang besar kayak di New Zealand itu memang lahannya luas sekali dan itu dilepas. Dan budaya peternak sapi kita kan nggak mungkin. Ya mungkin tidak di satu lahan di daerah Sumatera Barat, di Sumsel. Ada di Sumatera Barat. Iya. Terus Bang Bursa juga lihat dong lahan di kita ini penguasanya siapa. Jadi kalau kita mau lepas sapi kita di tanah Sinarmas gimana? Oh, kan bisa join kan, negara kan lebih kuat dari swasta sebetulnya kalau negara mau. Ini kan soal negara juga. Itu yang problem. Ini kan negara nggak berfungsi kayaknya gitu loh. Problem yang dibilang Bang Bursa tadi, kita akan berhadapan dengan persoalan lahan. Karena lahan kita ini juga
Lah dikuasain oleh konglomerasi banyak, ya. yang Bahaya di situ ya. ya kalau akhirnya mau dikembangkan ya mau nggak mau korporasi-korporasi itu juga nanti akan mengembangkan. Tapi saya Tapi kalau diserahkan korporasi semua kan betapa sulitnya rakyat itu mau bangkit itu. Dia cuma bekerja dengan korporasi. Sementara rakyat terlantar, ya, begitu. Apalagi lahan-lahan pertanian sekarang udah menyempit kan. Yang tadi dibilang migrasi kota semakin banyak nih. Berjuta-juta orang ke depan ini akan migrasi. ya Sebab terserah. kalau kita lihat dari penyempitan lahan per tahun lebih kurang 96.000 hektar ya. Itu tahun 45 nanti kita lahan sawah kita tinggal 6 juta nanti itu. Sekarang 8,1. Nyempit. Ya. Nah, karena konversi tadi loh gitu. Ya. Ya kalau sekarang kan rezim kita ini kan politik pangannya kan cenderung agak liberal, dibikin apa-apa korporasi, food estate korporasi. Iya, itu. Yang kita lupa di beberapa negara itu Bang ada yang wilayah memang untuk rakyat. Jadi kalau kemudian ada lewat korporasi itu dibatasi oleh negaranya. Bahkan di sana itu hanya boleh kalau dikelola oleh koperasi. Ya itu yang saya maksud nanti, takutnya kita, khawatirnya kita nanti begitu food estate ini berdiri di mana-mana, ini menyingkirkan rakyat kecil sekitarnya gitu. Ya. Mereka penonton kayak sejarah berdirinya perkebunan di Indonesia itu kan. Ya. Dulu kan sebetulnya petani kita itu lahannya luas, kopinya luas, karet luas. Begitu korporasi masuk, mereka tergusur, perkebunan tumbuh besar, dinikmati oleh segelintir orang, petani hilang. Ya. Anak cucunya pergi ke Jawa jadi buruh, jadi pengangguran. Nah kita nggak mau food estate ini menimbulkan krisis sosial seperti itu gitu. Ironi negara agraris yang dikuasai petani, tapi akhirnya korporasi yang menguasai. Kalau itu butuh konsensus Bang. Saya berpikir kalau pemerintahnya tetap mau semua gampang, cepat, instan, pakai korporasi, ya seperti sekarang. Tapi kalau juga mau serius, ada area-area tertentu yang harus dikelola oleh masyarakat. Maka kelembagaan sosial ekonomi masyarakat harus dibereskan. Salah satu adalah koperasi yang dimandatkan oleh konstitusi. Saya bisa paham, karena kita sekian tahun dibiarkan koperasi kita hancur, nggak berbentuk, kultur berkoperasi kita juga rusak. Maka kemudian Menteri Koperasi sekarang, Pak Teten itu, saya lihat nggak ada kerjaan. Bukan, kadang-kadang kita kalau bercandanya ngomong begitu, tapi dia terpaksa milih bentuk koperasi yang menurut saya agak lucu di Indonesia. Semi-semi korporasi. Oh gitu sekarang ini? Ya. Jadi, sejak Menteri Teten ini? Ya, dipertegas. Dulu tuh terbiasa seperti itu. Jadi 9 orang bisa membentuk koperasi walaupun dia bukan petani. Oh, misalnya koperasi ini yang menjadi off-taker nanti dari petani kopi itu. Kalau di luar sana kayak Fonterra itu kan peternak yang memiliki koperasi Fonterra yang. Oh iya, kalau negara-negara beberapa negara barat, Finlandia segala itu kan rakyat menguasai koperasi susu macam-macam. Koperasi susunya bikin unit di bawahnya yang untuk mengolah, yang bahkan bisa sampai go public dan sebagainya. Kalau di kita enggak. Jadi sejumlah orang yang dianggap baik bikin koperasi, pemodal. Iya. Jadi kayak begini model perkebunan rakyat dengan apalis dulu apa? Dengan peer. Model peer ya? Iya, model peer. Apa nama itu? Inti plasma. Inti plasma. Iya. Lama-lama intinya plasma hilang. Saya kasih contoh lagi. Jadi karena kita memang orientasinya korporasi, menurut saya kalau kita balik inti plasma. 80% dipegang oleh industri. Betul. 20% plasma. Jadi plasma ini hanya kalau ada permintaan lebih, maka ambil dari plasma. Kalau enggak harganya jatuh. Betul. Kenapa? Karena industri punya kebun sendiri. Nah ini setelah saya ini pelajari ya sejak 20 tahun, 30 tahun terakhir ini, yang dulu niatnya baik antara inti di plasma itu, akhirnya inti yang berjaya plasma hilang. Iya. Dikuasain semua sama inti gitu. Makanya. Kalau saya khawatir yang koperasi tadi ada intinya seolah-olah ngajak rakyat, nanti rakyatnya hilang, koperasi akhirnya korporasi lagi yang maju. Ya, walaupun agak sedikit lebih baik Bang, menurut saya lebih baik. Apa yang lebih baiknya? Karena dia tergantung sama petaninya. Lo dulu juga begitu. Kalau kebun-kebun sawit kita, Pak, industrinya punya kebun. Iya, tahu. Kalau ini kan dia nggak punya kebun, Bang. Saya nggak menyatakan baik ya tadi. Makanya saya bilang semi-semi koperasi.
dia nggak punya. Jadi dia off taker bebas, cuma kelebihannya dia bisa ngambil dari tempat lain. Juga petani ini kemudian juga bergennya jadi lemah. Iya, iya. kemudian hari. Kalau yang inti plasma lebih seram. Saya punya pabrik, saya punya 80% kebun, supply saya cukup. Iya. Plasma itu kalau tiba-tiba ada over permintaan, saya baru ambil dengan Iya, harga bagus. Kalau betul. enggak ya biarkan. Harganya ditelantarkan, ini Iya. jadi ini macam-macam. Nah, pemerintah kita nggak berani untuk mengambil keputusan sebaliknya. 30% hanya boleh industri, 70% plasma. Sehingga bergen itu selalu ada. Mhm. Kenapa begitu? Karena kita mau cepat, Heeh. instan, korporasi. Saya khawatir food estate ini juga begitu. Ya, kalau saya khawatir betul akan mengalami seperti proyek inti plasma zaman Orde Baru dulu. Ya. Karena saya juga ikut mengikuti perkembangan Ya. itu, protes-protes plasma dulu terhadap inti kan. Jadi Dari mereka tanah punya plasma, diagunkan ke bank, setelah duit dapat, inti berkuasa, akhirnya plasma hilang sampai sekarang. Ya. Gitu. Jadi kalau politik pangan, kembali ke politik pangan tadi, saya melihat pemerintah sekarang itu orientasinya pada volume. Volume doang, Volume, bukan persoalan kesenjangan. Bukan untuk mengatasi kesejahteraan rakyat ya. Bukan. Nah jadi selama sejarah kita menjalankan politik pangan ini ya, artinya dari zaman pasca kemerdekaan, zaman Orde Lama, Orde Baru, sebetulnya belum mencapai seperti yang diharapkan masyarakat ya. Politik pangan itu bukan untuk kesejahteraan dari produsen, rakyat. Dan rakyat kan, produsen, tapi lebih pada volume dan kepastian konsumsi, konsumen. Gitu. Sehingga jadi itu orientasi korporasi juga, begitu maksudnya. Korporasi adalah instrumen yang paling cepat. Iya, iya, iya. Jadi menurut saya kekeliruan politik pangan di Indonesia ini adalah karena memang tujuannya untuk memenuhi kuantitas dan memenuhi kebutuhan konsumsi. Karena apa? Diimajinasikan sejak awal kita harus berdaulat, artinya volume kita harus volumenya berdaulat, tapi bukan rakyatnya berdaulat. Instrumen untuk keadilan ekonomi, kesejahteraan belum tercapai. Masih jauh karena ya. Dianggap bukan itu dulu prioritasnya. Oke, ini jadi memang masih jauh ini menjalankan roadmap kita terhadap politik pangan kita ke depan. Sebagai instrumen kesejahteraan ya, tapi ke pembangunan volume, kemudian untuk kebutuhan korporasi udah oke lah ya. Sudah oke, dan pemerintah habis-habisan menyiapkan infrastruktur untuk itu semua. Jadi negara udah berkorban, tapi unsur keadilan belum terpenuhi untuk ketahanan pangan ini ya. Iya.